Mas Wildan, Lar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah fala yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak akan absen terlebih dahulu. Safrin Soy. Mana Safrin Soy? Bangun Prastio. Hadir, Pak. Fadli. Hadir, Pak. Dirman. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Safrin nih mana ini Safrin? Hadir Pak, hadir. COVID, Ya. Pak, COVID. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini semuanya hadir meskipun kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan Zoom secara daring. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi puasa. Pasti kalian tidak asing lagi dengan puasa dan pasti kalian sudah sering mendengar kata puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Nah, dalil tersebut jelas perintah tentang berpuasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab puasa. Akan banyak pembahasan di dalam bab puasa. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian tahu apa itu puasa? Coba bangun Prastio, apa sih puasa itu? Menahan apa bukan sih, Pak? Menahan apa? Menahan kayaknya, Pak. Ya, menahan. Ada yang Menahan. lain? Ya. Yang lain ada yang bisa menjawab selain Prastio? Saya, Pak. Ya, apa? Coba Dirman. Menahan melakukan ibadah sholat. Wah, menahan melaksanakan ibadah sholat. Nah, mungkin menahan dan melaksanakan ibadah sholat gitu ya. Nah, itu, Pak, baiklah. maksudnya. Sinyal lemah, Pak. Sinyal lemah. Ya, saya akan share screen untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, puasa. Apa sih itu puasa? Akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Bentar ya. Ini
sinyalnya. Nah, pengertian puasa. Kata puasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia. Nah, puasa adalah segala sesuatu, baik menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang diawali dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan tata cara tertentu. Nah, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu hukum puasa. Puasa yang dijalankan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka yang terjadi adalah membuat puasa yang kita kerjakan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari menjadi batal dan bahkan bisa menjadi dosa. Hukum puasa terdiri dari 4 macam, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, kenapa puasa bisa dikatakan wajib? Kenapa puasa dikatakan sunnah, makruh, dan haram? Kita akan bahas. Nah, puasa wajib, pengertian dari puasa wajib adalah puasa yang harus kita laksanakan oleh karena adanya sebab-sebab tertentu. Jika tidak melaksanakannya, maka akan berdosa. Nah, contoh puasa wajib yaitu pertama puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qada. Nah, selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah apabila kita laksanakan akan memperoleh pahala, namun jika kita tidak melaksanakan juga tidak berdosa. Puasa sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu puasa makruh. Pengertian hukum makruh puasa adalah bahwa puasa yang sebaiknya kita hindari. Puasa ini pada dasarnya boleh kita laksanakan, namun menjadi makruh saat kita melaksanakannya waktu keadaan tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya yaitu puasa haram. Puasa haram tidak boleh dijalankan. Jika dijalankan, maka akan mendapatkan dosa dari Allah. Sebagai contoh puasa haram adalah puasa yang kita lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat melaksanakan puasa. Adapun syarat-syarat melaksanakan puasa ada 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama akan saya jelaskan syarat wajib puasa. Pengertian syarat wajib adalah kondisi yang menyebabkan seorang harus wajib menjalankan puasa tersebut. Nah, adapun syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, telah cukup umur, baligh, mempunyai akal sehat, waras yang bisa dipakai untuk berpikir, suci dari haid dan juga nifas, sedang mukmin dan tidak berpergian dan sanggup melaksanakan puasa. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan syarat sah puasa. Pengertian syarat sah puasa adalah yang menentukan terhadap puasa seseorang apakah sah atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk syarat sah puasa yaitu yang pertama, beragama Islam saat melaksanakan puasa tersebut, mumayyid, suci dari haid, nifas, dan juga wiladah, dilakukan pada waktu yang tertentu. Nah, selanjutnya ada rukun-rukun puasa. Pengertian rukun puasa adalah merupakan hal-hal yang harus kita laksanakan pada waktu menjalankan puasa Ramadan. Rukun puasa tersebut juga berlaku pada puasa yang lainnya. Adapun rukun puasa yaitu pertama, niat. Niat adalah berarti segala dalam hati untuk menjalankan puasa. Niat harus ikhlas karena Allah dan bukan karena siapapun. Yang kedua adalah menahan diri sejak terbit fajar dan terbenam matahari. Nah, dari pengertian puasa tadi, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, itu termasuk dalam rukun-rukun puasa. Nah, selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang dapat membatalkan puasa kita itu? Yang pertama, tindakan-tindakan yang membatalkan puasa.
Nah, yang pertama adalah makan dan minum. Nah, itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, membatalkan niat puasa, dan murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dapat dihindari. Nah, ada juga hal-hal yang tidak dapat dihindari karena untuk membatalkan puasa. Yang pertama adalah keluar darah atau nifas. Yang kedua, hilang akal baik karena gila atau sakit, dan yang selanjutnya melihat bulan yaitu tanggal 1, yaitu masuk pada bulan Idul Fitri, yaitu hari kemenangan umat Islam semuanya. Nah, adapun orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadan, yang pertama adalah musafir. Seorang musafir boleh tidak berpuasa karena beratnya perjalanan. Yang kedua, orang-orang yang sedang menderita sakit. Hal ini supaya dapat meringankan sakitnya dan juga memudahkan perawatannya. Selanjutnya, wanita yang sedang hamil dan menyusui. Orang yang sudah rentan, dan hal ini karena fisik mereka sudah berkurang. Yang terakhir, orang-orang yang bekerja keras. Jika seorang tidak mempunyai pekerjaan lain, mungkin pekerjaan tersebut, maka hal itu tersebut supaya bisa bekerja, namun bersangkutan harus menggantinya dengan hari yang lain. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini tentang bab puasa. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada tidak yang ingin bertanya? Ayo, saya tunjuk aja kalau gitu, kalau nggak ada yang mau bertanya. Coba, Nadila. Baik, Pak. Ya. Maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Tadi ada penjelasan tentang puasa wajib. Salah satunya itu adalah puasa nazar. Nah, maksud dari puasa nazar itu sendiri bagaimana ya, Pak? Baik, Terima bagus sekali kasih. pertanyaannya untuk Nadila. Nah, saya akan menjelaskan puasa nazar. Puasa nazar merupakan masuk dalam kategori puasa wajib. Kenapa puasa nazar dikatakan termasuk dalam kategori puasa wajib? Yaitu saya jelaskan di pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian puasa nazar adalah puasa yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan nazar, janji gitu ya. Dengan mengucapkan nazar melakukan puasa, dengan berjanji kita ingin berpuasa. Sebagai contoh, jika saya memberikan contoh, jika nanti saya naik kelas, maka saya ingin berpuasa 3 hari. Pada saat benar-benar naik kelas, maka bersangkutan wajib menjalankan puasa nazar selama 3 hari jika benar-benar ia naik kelas. Itu merupakan janji pada diri kita sendiri, kita akan melaksanakan puasa. Nah, hal itu jika kita sudah mengucapkan hal tersebut, maka hukum puasa tersebut menjadi wajib. Nah, itu disebutkan dengan puasa nazar. Saya sedikit membacakan dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, hendaknya ia menaati, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Jadi pertemuan pagi hari ini yaitu puasa. Ya, Bapak harapkan kalian semua bisa melaksanakan puasa yang baik puasa wajib, puasa sunnah, nah, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.